Hai teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Trisha Vilabura Namorobak dan teman saya. Di sini kami akan membahas terkait tahapan-tahapan dalam proses pemberdayaan masyarakat. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, teman-teman harus mengetahui dulu apa itu pemberdayaan masyarakat. Jadi, pemberdayaan masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Banyak sekali permasalahan yang ada di negara kita ini. Salah satunya adalah masalah terkait sampah. Nah, mengapa kelompok kami memilih lokasi Oisapa Selatan sebagai lokasi dalam pemberdayaan masyarakat ini? Karena didukung oleh beberapa faktor. Yang pertama, terlihat banyak sekali sampah yang berserakan, dan ada juga sampah yang tidak terangkut dan menumpuk yang menjadi masalah kesehatan, hingga timbulnya berbagai penyakit seperti malaria dan DBD. Mari kita bahas beberapa tahapan yang akan dilakukan oleh kelompok kami. Selamat menyaksikan. Yang pertama, ada tahap persiapan. Pada tahap persiapan ini, ada dua tahapan yang dilakukan, yaitu persiapan tenaga pemberdayaan dan juga persiapan lapangan. Pada persiapan petugas yang dilakukan kelompok yaitu diskusi untuk merancangkan jadwal kegiatan yang dilakukan. Di sini, kelompok juga berdiskusi untuk menentukan permasalahan yang diambil, serta mengecek data terkait permasalahan yang ada di lokasi tersebut. Pada tahapan yang kedua dalam tahap persiapan ini, yaitu persiapan lapangan. Nah, kelompok akan menjalin kontak dengan tokoh masyarakat, yaitu Bapak RT dan pemilik kos, di mana mengurus perizinan untuk mengadakan kegiatan pemberdayaan dan juga menjalin kontak dengan masyarakat sekitar dan beberapa penghuni kos. Yang berikut saya akan menjelaskan pada tahap pengkajian. Pada tahap ini, petugas mengidentifikasi masalah keputusan dan sumber daya yang dimiliki, dan hal ini dilakukan untuk menentukan sasaran pemberdayaan yang tepat. Selain itu, pada tahap ini juga kelompok mengadakan seleksi lokasi atau wilayah yang dilakukan sesuai dengan kriteria yang sudah dilakukan diskusi bersama dan sudah disepakati bersama dengan tokoh masyarakat. Pada tahap ini, kelompok juga mengidentifikasi potensi sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat setempat. Yang berikutnya kita masuk pada tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan. Pada tahapan ini, petugas akan berperan sebagai exchange agent atau agen perubahan. Masyarakat diharapkan bisa memikirkan beberapa alternatif masalah, baik itu kelebihan maupun kekurangannya. Pada tahap ini juga, kelompok melakukan sosialisasi terkait permasalahan yang diangkat. Selain itu juga dibuka forum diskusi bersama masyarakat untuk menentukan prioritas masalah, serta disepakati alternatif kegiatan untuk memecahkan masalah. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan nama saya Stefania Dianti Sibolin dari kelompok 14. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pemberdayaan yang kami lakukan pada tahap formalisasi rencana aksi dan juga tahap implementasi. Jadi kita masuk pada tahap yang pertama yaitu tahap formalisasi rencana aksi. Di sini ada tujuan berdasarkan analisis SMART. Jadi tujuan yang pertama yaitu mengurangi frekuensi perilaku buang sampah sembarangan sebesar 75% dalam kurun waktu 1 bulan. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya tempat sampah. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan kesadaran tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Kemudian urutan pelaksanaan kegiatan yang kami lakukan yaitu yang pertama sosialisasi tentang tempat sampah dan juga tempat pembuangan sampah dan pembuangan sampah pada tempat pembuangan sampah. Yang kedua yaitu demonstrasi pembuatan tempat sampah dari barang bekas dan juga pengelolaan sampah kepada kelompok sasaran. Yang kedua yaitu rencana evaluasi. Nah, yang berikutnya adalah rencana evaluasi berdasarkan indikator keberhasilan. Yang pertama input. Inputnya itu yang pertama sumber daya manusianya itu yaitu Bapak RT, Ibu kos, kemudian masyarakat sekitar dan juga penghuni kos sebagai kelompok sasaran.
Kemudian anggaran yang kami keluarkan untuk kegiatan ini adalah Rp60.000. Kemudian poin selanjutnya adalah proses. Nah, proses yang kami lakukan yaitu yang pertama melakukan sosialisasi sebanyak 1 kali dan juga demonstrasi cara pembuatan tempat sampah dan pengelolaan sampah sebanyak 1 kali. Kemudian output yang dihasilkan adalah 19 orang yang diintervensi. Kemudian selanjutnya adalah planning of action dari kelompok kami yang namanya yaitu kegiatan yang pertama sosialisasi. Tujuannya itu meningkatkan kesadaran tentang penting adanya tempat sampah dan juga pembuangan sampah pada tempatnya. Jadi ini pentingnya adanya tempat sampah di setiap rumah atau setiap kamar-kamar kos-kosan agar tidak membuang sampah sembarangan. Sarana dan prasarana yang kami gunakan adalah kotak sampah yang sudah dibuat oleh kelompok. Kemudian jadwal pelaksanaannya itu di tanggal 15 April 2023. Biaya yang dikeluarkan sebesar Rp50.000 untuk konsumsi. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu demonstrasi pembuatan kotak sampah. Itu menunjukkan cara pembuatan tempat sampah dengan memanfaatkan barang bekas guna mengurangi sampah dan pengelolaan sampah yang baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah kami sosialisasikan. Kemudian sarana dan prasarannya itu gardus bekas, lem, terus plastik dan juga kertas HVS dan juga spidol. Jadwalnya itu dilakukan pada tanggal 17 April 2023 dan biaya yang dikeluarkan sebesar Rp10.000 untuk konsumsi. Berikut adalah dokumentasinya di waktu pembuatan kotak sampah. Kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya yaitu implementasi program atau kegiatan. Jadi di tahap ini itu masyarakat diharapkan sudah mengerti dan memahami maksud dan juga tujuan dan dari program yang telah kami lakukan sehingga menghindari masalah saat implementasi. Kemudian kegiatan ini tuh dilakukan seperti di dokumentasi ini kami melakukan kerja bakti bersama masyarakat sekitar, kemudian membersihkan lingkungan, juga membersihkan tempat-tempat sampah yang menjadi tempat bersarangnya kuman atau penyakit. Kemudian ini ada pembuangan sampah ke TPS, kemudian membersihkan lingkungan, kemudian ini adalah kotak sampah yang kami buat. Kemudian ini adalah penggunaan sarung tangan sebelum mengangkat sampah dan mengangkat kotoran agar terhindar dari berbagai macam penyakit. Sekian presentasi saya, terima kasih. Selanjutnya, tahap evaluasi. Pada tahap ini, kelompok memantau proses dan hasil kegiatan secara terus-menerus. Di sini kelompok melihat bahwa masyarakat dan anak kos sudah memiliki kesadaran untuk membuang sampah pada tempatnya, dan juga kelompok melihat bahwa di setiap kamar anak kos sudah memiliki tempat sampah yang lebih permanen. Dan yang terakhir ada tahap terminasi. Pada tahap ini, proyek sudah selesai dilakukan dan juga masyarakat yang diberdayakan sudah mampu mengubah kondisi yang sebelumnya buruk menjadi lebih baik, dan mereka juga sudah mampu menjamin kehidupan yang lebih layak untuk diri sendiri dan juga keluarga. Baik, itu saja video singkat presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.